apa saja dan bagaimana saja seleksi magang kerja ke Jepang yang khususnya diberlakukan di PT OS Selnajaya Indonesia ini? Kalau yang perlu disiapkan ya mental, kesiapan untuk belajar bahasa Jepang di luar dari persyaratan yang secara fisik tadi di awal. Nah, mungkin Kak Tulus bisa sedikit menjelaskan bidang-bidang apa saja yang menerima pemagang dan pekerja dari Indonesia ini. Langsung saya ingat lagi Indonesia, ya ada teman banyak. Oh, ada teman banyak di Indonesia. Jadi langsung datang ke sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smakda, kembali lagi di podcast Pandawan, podcast anak Smakda Jiwan. Nah, kembali lagi bertemu dengan aku, Rizky Wahyu Pujo Utomo. Tentunya di setiap episode Pandawan itu akan menghadirkan bintang tamu yang spesial sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari PT OS Selnajaya yang bergerak dalam bidang pemagangan siswa ke Jepang. Nah, penasaran kan gimana keseruan saya ngobrol-ngobrol nanti? Nah, di depan saya sudah kedatangan dua bintang tamu perwakilan dari PT OS Selnajaya Indonesia. Bisa diperkenalkan? Bisa perkenalkan diri dulu. Nama saya Goto dari PT OS Selnajaya. Sedang kami mempunyai tempat pelatihan di Ponorogo. Baiklah. Kalau di sebelahnya Mr. Goto, Minasan konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Tulus to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi perkenalkan, nama saya Tulus. Saya kebetulan staf OS Selnajaya yang ditempatkan di Ponorogo. Mohon bekerjasamanya. Nah, itu tadi ya. Jadi di depan saya sudah datang yaitu Mr. Goto dan juga Pak Tulus atau Kak Tulus ini saya manggilnya biar akrab. Oke, Kak Tulus ya. Oke. Oh iya, masih muda. Siap. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin Mr. Goto atau Kak Tulus bisa menjelaskan kepada Sobat Smakda yang menonton episode kali ini, apa itu PT OS Selnajaya Indonesia? PT OS Selnajaya itu modalnya 100% dari Jepang, PMA ya. Kami bekerja di bidang untuk SDM untuk di Indonesia. Jadi bukannya pemagangan saja atau namanya SSW ya. Bukan itu saja, kami sebagai konsultan untuk pengusaha-pengusaha yang investasi dari Jepang. Baik, jadi OS Selnajaya ini merupakan perusahaan konsultan bagi perusahaan Jepang yang kebetulan berkantor di Indonesia. Kantor pusatnya ada di mana, Mr. Goto? Di Jakarta, di Jalan Sudirman, gedungnya Menara Astra. Menara Astra gitu. Kalau kantor cabang kantornya terletak di mana saja? Di cabangnya ada di Cikarang, Karawang, di Bandung, dan di Surabaya. Oke, di Cikarang, Bandung, dan Surabaya. Baik, itu tadi ya penjelasan singkat mengenai PT OS Selnajaya. Baik, Sobat Smakda. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama mungkin ya. Oke, kebetulan tadi PT OS Selnajaya sudah melakukan sosialisasi dan seleksi di sekolah kita tercinta SMK Negeri 2 Jiwan, dan kebetulan saya tadi juga ikut seleksi dan sosialisasi ya. Oke, kita kilas balik lagi. Mungkin Kak Tulus ya yang akan menjelaskan ini. Kak Tulus, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai program magang ke Jepang, Kak Tulus? Jadi program magang Jepang itu memang peningkatan sumber daya manusia khususnya ke negara Jepang seperti itu. Jadi memang kalau untuk magang sendiri kan kebanyakan selama ini dari Indonesia ke Jepang seperti itu. Oke, baiklah. Program magang ke Jepang ini dikhususkan untuk lulusan SMK saja kah, SMA saja kah, atau masyarakat umum pada umumnya yang memenuhi persyaratan bisa ikut, Kak Tulus? Jadi secara umum sih dari kami itu kalau secara fisik yang penting sehat ya, sehat, dan juga nanti kalau perempuan itu kan tinggi ada batasnya, laki-laki juga ada. Terus kalau secara
persyaratan ijazah atau pendidikan itu kita minimal adalah SMA, SMK, MA yang sederajat. Oke. Terus usia sendiri saat berangkat ke Jepang itu minimal usia 18. Oke, baik Sobat Smagda. Jadi itu tadi ya persyaratan-persyaratan dasar yang dipatok dari PT OSL Najaya. Oke, lanjut setelah peserta mungkin lolos dari persyaratan-persyaratan tersebut, Kak Tulus. Apa saja dan bagaimana saja seleksi magang kerja ke Jepang yang khususnya diberlakukan di PT OSL Najaya Indonesia ini? Jadi kalau di PT OSL Najaya sendiri kan ada 2 program. Jadi ada program magang dan juga yang program kerja ataupun yang visa SSW. Jadi secara tahapan sih kurang lebih dari awalnya seleksi hampir sama. Kalau yang pertama nanti ada kayak ya penjelasan program, biaya dan sebagainya. Setelah itu nanti ada seleksi, tes tulis. Setelah itu nanti ada interview internal dengan kami. Setelah itu baru nanti kita tes fisiknya. Setelah itu baru nanti kita jadwalkan medical check up di klinik yang sudah bekerja sama dengan OSL Najaya. Setelah itu baru nanti ada pendidikan, kita total ada pendidikan 6 bulan baik untuk program magang ataupun yang program SSW. Kalau untuk perbedaannya, kalau magang kan memang ada sebelum berangkat ke Jepang itu tidak ada persyaratan khusus perihal bahasa Jepang, cuma memang ada terikat kontrak ya, ada program magang 1 tahun dan juga 3 tahun. Tapi kalau yang program terbaru yang visa SSW, yang visa kerja ataupun specific skill worker itu izin tinggal di Jepangnya selama 5 tahun, kontraknya bisa diperpanjang setiap tahun, jadi lebih lama. Tetapi memang secara persyaratan untuk level bahasa Jepang itu minimal N4 dan juga ada persyaratan secara sertifikat skill bidang pekerjaan yang nanti dituju. Makanya oleh sebab itu kami mendidik siswa sampai 6 bulan tujuannya agar peserta itu mendapatkan 2 sertifikat itu dan cepat berangkat ke Jepang. Ya, oke, baik Sobat Smagda. Jadi itu tadi ya 2 program dari PT OSL Najaya, yaitu magang dan juga SSW, Special Skill Worker. Specific Skill Worker. Mohon maaf. Oke. Jadi Kak Tulus, di program-program tersebut itu kan pastinya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, Kak Tulus. Mungkin untuk Sobat Smagda yang berminat untuk gabung di PT OSL Najaya, apa saja yang harus dipersiapkan bagi Sobat Smagda yang ingin gabung? Jadi kalau untuk persiapan yang penting kan siap mentalnya ya, karena kita budaya Indonesia dan Jepang itu sangat-sangat berbeda. Kalau Indonesia mungkin buang sampah sembarangan, merokok sembarangan sambil berdiri, habis itu jalannya pelan, itu pasti orang Indonesia lah pertama. Tapi kalau di Jepang itu kita rubah kan, jalannya lebih cepat, habis itu buang sampah dipisah-pisahkan berdasarkan golongannya, nanti ada lagi, dan juga utamanya belajar bahasa Jepang ya. Jadi karena benar-benar nanti di Jepang itu yang digunakan bahasa Jepang. Jadi kalau yang perlu disiapkan ya mental, kesiapan untuk belajar bahasa Jepang di luar dari persyaratan yang secara fisik tadi di awal. Oke, jadi bagi Sobat Smagda yang berminat, yang harus dipersiapkan pertama intinya harus sehat jasmani dan rohani tentunya, dan kedua mental, karena ya seperti yang Kak Tulus tadi jelaskan ya, mungkin kalau di Indonesia kita masih sering buang sampah sembarangan ya, itu kita nggak boleh pungkiri itu, dan memang itu masih jadi satu budaya buruk yang harus kita segera hilangkan ya. Mungkin kalau Sobat Smagda atau Sobat Pandawan nanti suatu saat bisa berangkat ke Jepang, mungkin melihat budaya Jepang yang begitu bersih, begitu rapi, mungkin pulang ke Indonesia bisa menerapkan dan menularkannya ke teman-teman yang lain gitu. Oke, Kak Tulus, kalau kita sudah bicara program magang dan kerja ke Jepang, itu pastinya di sana kan kita akan bekerja di industri Jepang. Nah, mungkin Kak Tulus bisa sedikit menjelaskan bidang-bidang apa saja yang menerima pemagang dan pekerja dari Indonesia ini. Jadi kalau bidang sendiri sih sebenarnya banyak Mas ya. Jadi Mas ya? Iya, Mas aja gak apa. Jadi kalau untuk bidang sendiri banyak, tetapi kurang lebihnya kan bidang sendiri kalau kayak bidang konstruksi, manufaktur, pengolahan makanan seperti itu ya. Kalau di dalam pabrik ya juga ada hotel. Habis itu kalau untuk level yang lebih tinggi itu ada perawat juga ada. Mungkin itu aja ya Kutu Sensei, ada tambahan Kutu Sensei? Ya tambah pembersihan gedung. Ya building cleaning gitu ya. Ada. Jadi sangat bermacam-macam ya bidang pekerjaan yang ada di Jepang itu. Dan tentunya itu semua
Ya kalau kita ngobrol sekarang, kalau kita bayangin mungkin ada beratnya, tapi kalau udah niat, udah cita-cita, ya nggak akan ada berat-beratnya. Orang kita pergi ke sana aja udah susah, pasti sampai sana kita nggak mau kan, usaha kita selama di Indonesia itu kan sia-sia. Semaksimal mungkin kita berusaha lah kalau udah berangkat di sana. Betul Kak Tulus ya? Betul sekali, betul. Oke. Ya nggak akan rugi teman-teman. Sip. Oke, Kak Tulus. Kalau Kak Tulus tadi kan bilang proses belajar di OSL Najaya itu sekitar 6 bulan Kak Tulus. Nah, tentunya Sobat Smakda yang menonton ini kan, Sobat Pandawan ini kan tidak hanya datang dari Ponorogo, Jiwan dan sekitarnya, ada juga yang dari luar kota mungkin. Mungkin PT OSL Najaya menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu selama proses pembelajaran 6 bulan bagi para pesertanya mungkin Kak Tulus. Jadi kalau untuk fasilitas di tempat pelatihan jadi banyak ya. Jadi di luar dari guru-guru yang handal ya, karena juga ada orang Indonesia dan juga yang pernah bekerja di Jepang atau magang, dan juga ada guru dari orang Jepang sendiri ya yang mengontrol ya. Jadi secara kualitas pendidikan pun kita juga tiap tahun meningkat ya, ada perbaikan seperti itu. Terus kalau untuk fasilitas sendiri, kita di tempat pelatihan itu sudah kita sediakan asrama. Jadi tempat tinggalnya, tempat tidurnya, terus spray, bed itu sudah kami sediakan. Dapur juga sudah kami sediakan, minum, listrik, air juga kami sudah sediakan. Jadi peserta itu tinggal mencari untuk kebutuhan pribadi saja. Oke, jadi buat tempat tidur, dapur itu sudah disediakan sobat-sobat. Jadi kita tinggal menambah apa kebutuhan kita sehari-hari yang kurang saja. Baik. Oke, dari fasilitas yang begitu wow ya, begitu memadai. Nah, itu kan diharapkan ada output atau lulusan-lulusan dari PT OSL Najaya Indonesia ini yang berhasil kerja ke Jepang. Tentunya bukan hanya bekerja ya. Kalau kita bilang bekerja nanti habis kontrak, pastinya kita akan pulang Kak Tulus ya. Iya. Yang menjadi kekhawatiran saya dan mungkin Sobat Pandawan yang nonton ini, Sobat Smakda yang nonton, kita itu kalau sudah pulang ke Jepang itu biasanya bingung Kak Tulus. Kita itu mau ngapain? Nah, endingnya kita di rumah cuman nganggur, ngopi, cangkruk kalau orang sini bilang ya. Mungkin di PT OSL Najaya punya apa? Program atau ya program lanjutan bagi peserta ex Jepang mungkin Kak Tulus. Jadi ada ya. Jadi memang kami PT OSL Najaya itu ada divisi untuk mencarikan job di lokal ya di Indonesia ya. Jadi job matching perusahaan Jepang khususnya yang ada di Indonesia, kita juga ada divisi seperti itu. Jadi harapan kami dan juga kami pun setiap peserta yang masuk di pelatihan kami, kita setiap hari ngasih advice ke mereka itu, ayo di Jepang itu belajar bahasa Jepang, jangan cuma cari uang. Jadi harapan kami dengan kita sharing pengalaman yang saya dapat ataupun dari Goto Sensei ataupun dari guru-guru yang lain tuh, karena nanti di Jepang itu kalau benar-benar saya harus belajar bahasa Jepang, karena di Jepang itu ada sertifikat bahasa Jepangnya ya, ada N5 sampai N1. Nanti kalau benar-benar belajar serius, nanti kita bisa bantu carikan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita benar-benar bisa bantu. Tapi ya benar-benar anak-anak yang serius ya, yang niat. Oke, siap. Jadi itulah teman-teman, keunggulan dari PT OSL Najaya Indonesia merupakan ya kita pulang dari Jepang itu kita tidak semata-mata nganggur teman-teman, karena kalau kita masa selamanya mau berada di perantauan kan juga tidak. Betul, tentunya sekali. Ada keluarga di Indonesia yang harus kita nafkahi dan lain sebagainya. Oleh karena itu OSL Najaya Indonesia menyediakan program bagi ex magang Jepang atau ex Jepang yang benar-benar serius ya, untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya Kak Tulus ya. Baik, oke Kak Tulus, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Tadi kan udah secara teknis Oke, saya mau tanya-tanya Kak Tulus boleh ya? Boleh. Oke, Kak Tulus ini ex Jepang ya Kak Tulus? Iya, saya ex Jepang, berangkat 2012, pulang 2015. Udah lama sih. Sudah lama, tapi bahasa Jepangnya keren teman-teman. Gak bisa. Nggak bisa, tapi tadi flexing di awal perkenalan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris ya? Setiap hari dimarahi beliau. Jadi ada guru pendampingnya langsung ini dari Jepang langsung Mr. Goto. Oke, Kak Tulus. Kan Kak Tulus di Jepang selama 3 tahun ya Kak Tulus? 3 tahun. Pasti tentunya Jepang dan Indonesia dua negara yang jauh, budaya berbeda, iklim berbeda. Nah,
mungkin Kak Tulus bisa sharing pengalaman ke Sobat Pandawan, Sobat Smakda yang nonton. Ada nggak sih culture shocknya Kak Tulus selama di Indonesia, terus akhirnya pindah ke Jepang? Apalagi pindahnya bukan liburan ya, pindahnya kerja loh. Gimana Kak Tulus? Jadi kalau kultur shock ya, Iya. kalau secara pekerjaan sih tidak ya, karena memang saya kan berangkat ke Jepang itu saat usia 19 tahun, jadi Wow. belum pernah kerja di Indonesia. Wow. Jadi ya Sip. benar-benar cara bekerja saya kan dididik di Jepang kayak gitu Oh, ya. oke. Terus kalau kultur shock sih mungkin dari pertama sih dari toilet mungkin, Mas. Dari toilet ya? Iya, karena Saya nggak kalau- ekspektasi ke toilet. Iya, karena kalau di Indonesia itu kan toiletnya kan rata-rata basah ya. Iya, Kita toilet basah. menggunakan air kayak gitu. Pakai Kalau air. di Jepang itu kan toiletnya kering, Iya. kita pakai tisu. Jadi mungkin itu aja sih adaptasi pertama. Tapi kalau masalah iklim, masalah cuaca gitu Kalau bermasalah? iklim tidak ada masalah. Nggak ada Tidak masalah. ada masalah. Jadi kalau kita Kak Tulus saja bisa teman-teman, kita harusnya juga bisa. Mungkin bedanya kalau di sini hujannya hujan air aja, kalau di sana hujan salju ada ya Kak Tulus ya? Hujan salju ada, hujan air juga. Hujan air juga ada teman-teman. Gempa juga ada. Ya gempa juga ada di sana rawan, tapi nggak apa-apa teman. Yang penting kita hati-hati sama berdoa aja ya kan teman-teman. Nah, oke Kak Tulus, waktu magang di Jepang atau kerja di Jepang itu kan pasti banyak pengalaman yang Kak Tulus dapat, banyak hal yang nggak didapat di Indonesia, terus Kak Tulus dapat di Jepang. Ada nggak satu cara kerja orang Jepang atau budaya kerja orang Jepang yang Kak Tulus dapetin, terus waktu Kak Tulus pulang di sini Kak Tulus lihat ini nggak ada di Indonesia, tapi ini bagus sebenarnya kalau bisa diterapkan di Indonesia gitu? Kalau itu mungkin budaya kaizen ya. Kaizen itu adalah perbaikan ya. Perbaikan. Jadi misalnya kayak hari ini saya bekerja, terus kita katakanlah ada target segini ya. Terus Iya. kita bisa koreksi kekurangan kita di mana toh. Besok kita harus perbaiki. Mungkin jadi setiap hari kan kita mikir ya. Iya. Jadi kita setiap hari kita mikir bagaimana sih kerja kita atau kinerja kita biar semakin baik, semakin bertambah kayak gitu. Oh, Mungkin gitu. di situ. Jadi kayak budaya kita selalu evaluasi hasil pekerjaan kita selalu hari ini. evaluasi, betul, Iya. betul. Mungkin kalau di Indonesia evaluasinya bulanan Kak Tulus. 1 bulan tapi baru dievaluasi kinerjanya kita. Oke. Kak Tulus tadi apa ya? Saya mau tanya ke Mr. Goto boleh? Mr. Goto, saya tanya. Oke, Mr. Pakai Goto. bahasa Jepang ya? Aduh, saya menyerah kalau gitu. Saya di sini Kak Tulus aja kalau pakai bahasa Jepangnya. Silakan. Oke, Mr. Goto. Selamat siang Mr. Goto. Ya, sama-sama. Oke, Mr. Goto sebelumnya kan asli Jepang ya? Mr. Iya. Goto? Asli Jepang. Ya, Pak. Pak, saya dipanggil Pak. Mas Des nih. Enggak apa. Oke. Mr. Goto sudah berapa tahun tinggal di Indonesia? Saya total sudah 37 tahun. Oh, 37 tahun. Bahkan saya belum lahir, Mr. Goto sudah ada di Indonesia. Oke, Mr. Goto. Pertama, apa yang membawa Mr. Goto itu datang ke Indonesia? Dan tentunya kalau orang sudah lama tinggal di Indonesia itu kan ada rasa cinta di hati Mr. Goto gitu kan. Apa yang membuat Mr. Goto memutuskan untuk bergerak di PT OSL Najaya ini, dan tentunya untuk membantu generasi muda Indonesia untuk berkembang dan ya mendapatkan masa depan yang bagus gitu. Apa yang buat Mr. Goto? Sebenarnya saya pertama 16 tahun itu kerja di kontraktor Oh, kerja di kontraktor. sebagai bagian accounting. Oh, accounting. Tapi sudah 10 tahun pulang di Jepang, lantas panggil teman, tawarkan kerja, urus magang. Oh, oke. Ya langsung saya ingat lagi Indonesia, ya ada teman banyak. Oh, ada teman banyak di Indonesia. Jadi langsung datang ke sini. Oke, langsung datang. Tahu-tahu sudah 22 tahun. Tahu-tahu sudah lama, sudah puluhan tahun di sini. Ya, jadi sudah 22 tahun saya urus anak muda ya, Iya. supaya mereka bukan berangkat ke Jepang saja ya. Kalau cuma berangkat ke Jepang cari uang doang, ya habis pulang mereka kan pasti Nganggur. bingung lagi. Iya, ya. pasti bingung lagi. Ya, makanya kami selalu dari awal ya, dari waktu dikrut kami sudah sarankan anak-anak bukan untuk cari uang saja. Sudah pulang itu saudara-saudara harus mikir gitu. Iya. Saya selalu salam begitu supaya mereka itu sesudah pulang
kalau bahasanya lancar, Iya. ya, bahasanya lancar doang, bahasa Jepangnya lancar doang, bisa laku sekali di Indonesia. Karena perusahaannya makin lama makin banyak di daerah kawasan industri maupun di daerah Jakarta, Semarang, Surabaya. Jadi pasti bisa gunakan ya. Jadi saya selalu cerita begitu, Pak. Oke, jadi ya Mr. Goto ini sudah 37 tahun teman-teman berada di Indonesia, dan tentunya Mr. Goto puluhan tahun berada di Indonesia tentunya melakukan hal yang apain kalau nggak ada hal yang bermanfaat kan selama puluhan tahun. Oleh karena itu Mr. Goto mendorong kita anak muda bukan hanya pergi kerja ke Jepang teman-teman, karena kalau kita cuman kerja di Jepang pulang bawa uang itu nggak selamanya teman-teman. Uang itu pasti akan habis seberapapun banyaknya. Kalau yang Mr. Goto katakan tadi pasti habis. Oleh karena itu Mr. Goto dan PT OSL Najaya Indonesia adalah ada program, yaitu program lanjutan untuk ex kerja Jepang untuk bisa bekerja di perusahaan Jepang yang berada di Indonesia dengan catatan fasih berbahasa Jepang dan sertifikat N2 ya Kak Tulus. Minimal ya. Minimal N2. Wah, itu luar biasa sekali. Oleh karena itu ya teman-teman, seusia saya, seusia teman-teman, ini bukan lagi waktunya buat main-main ya, bukan waktunya buat cuman ngopi aja. Kita harus mikir ke depan. Ya saya sendiri, saya merasa dapat hidayah hari ini teman-teman. Kita harus mikir ke depan, kita harus ya persiapkan masa depan kita. Nggak akan selamanya kita berpangku tangan kepada orang tua, gitu Mr. Goto. Oke, baik Sobat Smagda, itu tadi ya bagaimana PT OSL Najaya Indonesia ini untuk membantu generasi muda kita untuk bisa berkembang dan mewujudkan masa depan yang cemerlang tentunya. Oke, sebenarnya masih banyak hal yang mau saya tanyakan, tapi kita terhalang oleh durasi yang terbatas ya teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai PT OSL Najaya, bisa hubungi kemana Kak Tulus? Ada kontak personnya atau ada mungkin? Atau bisa ke kantor kami yang ada di Ponorogo, itu di di Jalan Raya Ponorogo Madiun, KM 7 nomor 1 di Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Nah, itu Boleh tadi. Itu tadi alamatnya teman-teman, PT OSL Najaya Indonesia yang ada kantornya di Ponorogo. Bisa teman-teman nanti cek di Google Map ya. Oke, baik, terima kasih Kak Tulus atas waktunya. Sama-sama. Atas informasi yang begitu berharga disampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Mr. Goto atas 37 tahun berada di Indonesia dan membantu banyak sekali anak muda untuk berkembang. Terima kasih. Baik Sobat Smagda, itu tadi pembicaraan saya bersama Mr. Goto dan Kak Tulus, perwakilan dari PT OSL Najaya Indonesia, yang tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, bukan hanya untuk Sobat Smagda atau Sobat Pandawan di luar sana, untuk diri saya sendiri tentunya. Dan Sobat Smagda, tak terasa kita sudah berada di ujung acara, dan tentunya nantikan episode-episode podcast Pandawan berikutnya dengan bintang tamu yang tak kalah menarik dan informasi yang tak kalah penting. Oke, saya Rizky Wahyu Puja Utomo pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mr. Goto dan Kak Tulus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.